Wah, ditambah lagi kalau di negara yang sekuler ya, negara yang menerapkan sistem kapitalisme dia juga wajib membayar pajaknya. Dan kalau tidak dia dikejar-kejar oleh, orang pegawai pajak, ya itu seperti itu. Jadi sebenarnya Islam juga tidak pernah melarang ya, orang itu kaya raya ya, kaya raya nggak masalah. Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah yang dikatakan tidak pernah miskin, gagal miskin ya, bahkan Abdurrahman bin Auf itu menginfakkan seluruh hartanya, tapi langsung diganti oleh Allah dengan harta yang 2 kali lipat ya. Itu gagal miskin ya, orang yang gagal miskin. Jadi Islam tidak pernah melarang, orang itu kaya, tapi ya ada satu catatan, asal dia memperoleh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama kita berdua di obrolan milenial ya. Meskipun udah nggak milenial lagi, tapi kita sebut aja seperti itu ya. Baik, di sini kita akan bahas lagi terkait pajak ya. Tapi ini ada menggemparkan dunia jagat maya ya, jagat nasional ya. Nah, mungkin belum sampai luar negeri, tapi cukup uh, di dalam negeri aja, karena ini memang situasi ini, tragedi ini juga benar-benar memalukan bagi publik ya. Nah ini setelah ribut-ribut soal muge, soal pajak, soal harta pejabat, nah kali ini ya menggemparkan sekali ya, muncul anak buah Sri Mulyani buat pengakuan menggemparkan. Sebut aduannya sudah 2 tahun dicuekin Kemenkeu ya, Menteri Keuangan maksudnya ya. Nah, dikutip dari Democracy News.id ya, pertanggal Maret 1 Maret 2023 ya. Nih, saya baca sekilas saja ya. Anak buah Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dari DJP Kemenkeu buat heboh. Dia mengungkapkan bahwa pengaduan yang diajukannya tidak ditanggapi oleh Sri Mulyani. Sosok anak buah Sri Mulyani yang buat heboh itu adalah Bursok Anthony Marlon. Dia secara terbuka meluapkan ketidaksukaannya kepada atas kinerja Menkeu Sri Mulyani yang nampak tebang pilih dalam menindaklanjuti aduan. Dikutip dari unggahan Twitter @kafirradikalis. Waduh, nggak juga ya akunnya. Akun tersebut terlihat membagikan foto tangkapan layar yang berisi aduan atas nama Bursok Anthony Marlon, anak buah Sri Mulyani yang tercatat sebagai ASN di DJP Kemenkeu. Sebab menurut dia, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi selaku anak ex pejabat DJP Kemenkeu Rafael Aluntri Sambodo sangat cepat untuk ditindak. Sedangkan aduan yang dia buat sejak tahun 2021 lalu mandek tiada kelanjutannya. Waduh, ini ngeri juga ya kalau kayak gini ya. Nah ini satu lagi dari kumparan bisnis ya, Ombudsman RI laporkan Sri Mulyani ke DPR. Nah lo, makin rame aja jagat dunia ini ya. Nggak Ombudsman, ada Puas Sri Mulyani juga laporin ya. Nah, ternyata ini makin panjang urusannya. Setelah kemarin rame-rame kasus Sambu, sekarang kasus Kemenkeu. Nah, mungkin besok mudah-mudahan nggak ada kasus yang yang anaknya digebukin itu ya. Baik, ini kita lanjutkan. Ombudsman RI melaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke DPR dan Presiden Jokowi. Aduh, kemarin baru aja belum aja selesai kita urusan Kemenkeu, urusan Jokowi, urusan itu namanya ijazah palsu ya. Sekarang ribut lagi, entah ini juga entah apa akan ditindaklanjuti atau enggak, tapi kita lihat lah ya, karena urusan hukum ini kita udah agak-agak miris ya ngelihatnya. Baik, Bung Udin, gimana Bung Udin? Di situasi di sana, apakah sudah bayar pajak atau belum, atau mungkin ya ada potongan-potongan pajak, diskon segala macam, karena memang moge-moge ini udah mulai dilepas-lepasin ya, dijual-jualin, mungkin harganya udah turun ya. Mungkin Bung Udin juga bisa, mungkin ada niatan yang mungkin untuk mau nyicil gitu ya, atau mungkin mau mau beli setengah harga, mungkin bisa kali. Gimana Bung Udin menanggapi kasus moge, pajak dan harta para pejabat ini Bung Udin? Ya, sudah menjadi rahasia umum ya, di mana para ASN ya, di Kementerian Keuangan itu memang punya harta yang jumbo ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih orang punya harta jumbo, punya harta banyak ya. Kalau dia seorang muslim, kalau dia punya harta banyak dari jalan yang halal, nggak masalah.
asalkan dia tadi membayar zakatnya, karena itu merupakan kewajiban bagi dia, kewajiban harta. Wah, ditambah lagi kalau di negara yang sekuler ya, negara yang menerapkan sistem kapitalisme, dia juga wajib membayar pajaknya. Nah, kalau tidak dia dikejar-kejar oleh orang pegawai pajak, ya itu seperti itu. Jadi sebenarnya Islam juga tidak pernah melarang ya orang itu kaya raya ya. Kaya raya nggak masalah. Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Rasulullah yang dikatakan tidak pernah miskin, gagal miskin ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu menginfakkan seluruh hartanya, tapi langsung diganti oleh Allah dengan harta yang 2 kali lipat ya. Itu gagal miskin ya, orang yang gagal miskin. Jadi Islam tidak pernah melarang orang itu kaya, tapi ya ada satu catatan, asal dia memperoleh ya hartanya itu dengan jalan yang benar ya. Karena di Islam jelas tindakannya ada ya, apalagi bagi para pejabat yang ternyata itu menyelewengkan kewenangannya dengan kemudian mengambil harta yang bukan haknya. Kalau di masa Khalifah Umar jelas ya, ini ada yang namanya perhitungan pembuktian terbalik ya, dimana dia dihitung ya, dia harta awal menjabat itu dihitung berapa, setelah menjabat dihitung berapa, kenaikannya wajar gak ya. Kalaupun dia kenaikannya nggak wajar, diinterogasi, ternyata dia misalkan usaha yang halal ya, usaha tetap bakal ditarik ya, karena Khalifah Umar tegas, karena dia diangkat sebagai gubernur kah, sebagai wali kota kah, sebagai pegawai kah, untuk mengurusi urusan rakyat, bukan untuk berdagang. Sudah digaji sedemikian rupa, nggak boleh itu ya, karena dianggap itu sebuah pelanggaran, padahal itu jalannya halal ya, dia usaha misalkan, ataupun seperti yang dulu dilakukan oleh Abu Hurairah ya, ketika diangkat menjadi gubernur mana ya, gubernur Bahrain atau mana itu kalau nggak salah ya, itu ternyata Abu Hurairah itu menertakan kuda ya, dari hasil ternak kuda itu dia mendapatkan harta yang berlebih ya, tapi karena ya dianggap Khalifah Umar itu menyalahi aturan, maka hartanya disuruh dibalikin. Padahal itu harta yang halal ya. Jadi dalam Islam itu jelas. Tapi ya yang terjadi hari ini kan ya tidak seperti itu ya. Banyak sekali kekayaan para pejabat negara ya, tidak hanya di Kementerian Keuangan ya, tapi hampir semua pejabat ya, bahkan kita juga miris ya saat pandemi COVID-19 ya, harta seluruh menteri ya, hampir 90% harta menteri-menteri dan kabinet ya, orang-orang yang berada di kabinet itu naik semua di saat rakyat pontang-panting, usahanya bangkrut ya, gulung tikar karena pandemi COVID-19, tapi harta semua para pejabat itu naik ya. Ini kan kita bertanya-tanya apakah mereka mendapatkannya dengan cara yang halal atau tidak ya. Itu ya, kalau tadi ya mendapatkan dengan jalan yang halal ya nggak masalah sebenarnya ya, mau diperiksa KPK pun juga nggak usah ketar-ketir ya. Tapi kan tadi terjadi ini kan, mereka mendapatkan harta itu dengan jalan yang tidak halal ya, dengan jalan tadi ya, entah itu gratifikasi, entah itu kong kali kong ya. Lalu kalau pegawai pajak ya biasa dia kong kali kongnya dengan wajib pajak ya. Misalkan ada perusahaan yang nunggak pajak atau pajaknya itu gede, kemudian ditawarin bayar sekian tapi ngasih gue sekian, kan modusnya seperti itu yang sering terjadi ya. Dan yang terjadi pada Rafael Alun Trisambodo ini kan kemungkinan ya, bahkan PPATK sendiri sudah mencurigai ya sejak tahun 2000-an. Bahkan di tahun 2017 PPATK sudah melaporkan kecurigaannya ya, transaksi yang mencurigakan dari Rafael Alun Trisambodo ini, bahkan tembusannya ke KPK dan Inspektorat Pajak. Ya ini maksudnya apa? Kenapa nggak pernah ditanggepin? Ya itu yang jadi permasalahan juga ya. Jadi ya tadi ya benar kata tadi ya Pak Bursok siapa ya? Anton Marlin ya, yang Sri Mulyani ya sebagai Menteri Keuangan itu memang tebang pilih ya. Sebenarnya kan kasus Mario ini ya sebenarnya secara pribadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan Rafael ya, dengan ayahnya ya, karena kan Mario sendiri sudah berusia 20 tahun, artinya sudah dewasa lah ya, karena orang itu dianggap dewasa ketika sudah, kalau di Indonesia itu berusia 18 tahun. Nah 17 tahun itu katanya belum dewasa, masih dianggap anak-anak ya, atau sudah 18 tahun ke atas itu sudah dewasa, ya sudah berusia 20 tahun. Artinya ketika dia berkasus hukum ya dia nggak ada hubungannya dengan orang tuanya. Cuma ini di era digital ya, di era 4.0 ya, dimana semuanya itu akses ya, akses pribadi ya, apalagi punya media sosial, pasti
akan terendus semuanya ya. Kemudian netizen mencari tahu siapa nih orang tua Mario. Oh ternyata orang tua Mario dan Disabel ini ya tadi Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ASN di Direktorat Pajak ya, DJP, yang ternyata jabatannya pun cukup ya, lumayan ya, kepala bagian umum. Dan ya tadi ternyata di LHKPN harapannya itu fantastis 56 miliar ya, yang kemudian akhirnya dikorek semuanya lah tuh ya, mulai dari akhirnya istrinya, anak-anaknya ya, anak pertama, anak kedua, kemudian juga menantunya, akhirnya semua dikorek ya. Akhirnya tadi membuat semua orang bergerak ya, walaupun tadi awal pemicunya adalah kasus penganiayaan. Jadi ya ini sebenarnya sih fenomena gunung es ya, karena ya mungkin ya Rafael yang lain itu masih banyak ya, yang tadi bisa jadi dia tidak pamer-pamer di media sosial, ataupun kalaupun pamer dia tidak dikenal, atau tadi anaknya nggak berkasus ya. Coba kalau anaknya berkasus ketahuan, akhirnya kan ketahuan juga seperti itu. Jadi fenomena Rafael kemudian tebang pilihnya Sri Mulyani dalam menindaklanjuti suatu kasus, itu juga menunjukkan ya seperti ini, kerusakan ya dari sistem kapitalisme sekuler itu ya seperti ini. Mau gimana lagi gitu. Begitu. Nah, baik Bung Udin, wah cakep juga ya ulasannya ya. Tapi ternyata walaupun Bu Sri koar-koar terhadap anak buahnya atau pejabat-pejabat di Dijen Pajak ya. Tapi ternyata dibongkar juga di media mainstream ya, bahwasanya dia memiliki moge ya, Honda Rebel 500 ya, yang tadi juga sempat saya ulas ya, bahwa harganya 148 juta kalau nggak salah ya. Nah itu merogoh kocek seperti itu kan juga mungkin ya kalau sekelas menteri ya mungkin tersanggupi ya. Tapi ya tetap dia bilang juga nggak wajar gitu. Sedangkan dia sendiri punya moge segitu mahal gitu ya. Nah ini menurut Bung Udin, ini apakah ini uang hasil halal dari kantong pribadi atau uang dari ya apa gitu ya, mungkin dari tunjangan-tunjangan lain dikumpulin mungkin ya. Mungkin ada tunjangan gorden kayak zaman dulu ya mungkin ya. Kalau itu kan tunjangan gorden kan terbongkar ya, akhirnya dihapus ya. Mungkin ya kita nggak tahu juga, mungkin tunjangan makan dikumpul-kumpulin gitu ya, bisa jadi ya. Kita juga nggak boleh seuzon kan, mungkin Bu Sri Mulyani menabung untuk keinginan dia beli ya. Kayak gitu sih sah-sah aja. Tapi kan namanya pejabat publik ya, ya kita juga ya. Menurut Bung Udin gimana Bung Udin ya itu Ya kalau harga tadi ya, gimana? kalau harga motor cuma berapa tadi 148 juta dari gaji menteri, tunjangan selama sebulan 2 bulan udah kebeli lunas sekali, kebeli cash, nggak perlu ngutang ya. Ya sebenarnya kita nggak usah ini juga sih ya. Sebenarnya saya juga tadi bilang ya, dalam Islam itu nggak pernah orang melarang orang untuk kaya ya, asal tadi dia jalannya itu benar ya, termasuk dalam usahanya juga harus benar ya. Sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuma kan tadi negara ini bukan negara yang mau ya enggan menerapkan syariat Islam ya. Bahkan syariat Islam itu dirinya sebagai radikal ya. Kalau orang ngomong syariat Islam itu ngomongnya radikal, ngomong ini ya, ngomong Islam itu dianggap radikal. Tapi kalau Islam yang berhubungan dengan duit ya, misalkan zakat, wakaf, dana haji, mereka hijau matanya ya, mereka bela-belain ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu menganggap ya Islam itu udah diem aja, itu nurut aja gitu. Nggak usah ngomong-ngomongin negara atau apa, diem. Itu seperti itu yang mereka mau ya. Jadi padahal ya kita sebagai umat Islam ya, apalagi di Indonesia ya, yang saat ini ya secara fakta ya, dari laporan PPS ya, yang jumlah muslimnya itu di atas 230 juta, itu menjadikan Indonesia sebagai negeri ya dengan jumlah muslim terbesar di dunia ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Pakistan sama India, sebenarnya kalau mereka digabung menjadi satu negara itu ya Indonesia kalah ya. Karena jumlah muslim gabungan antara Pakistan, India dan Bangladesh itu hampir 600 juta ya, 600 juta itu. Jadi itu bentar. Aduh, jadi jangan-jangan Jadi, batuknya keluar gitu ya.
Aduh, jadi nggak masalah itu. Jadi, Sri Mulyani itu ya tadi, sebenarnya ya kita sih fine-fine aja itu orang mau pamer apa, ya kalau tadi dia dari harta yang benar, diperolehnya dari memang benar ya, eee, ya nggak masalah kitanya, ya. Tapi ya juga kembali juga kalau kita sebagai seorang muslim ya, untuk apa sih kita kemudian, mencari kepuasan dengan memamerkan, harta yang juga nantinya dihisab di akhirat gitu, seperti itu gitu. Ya kalau kita mau bicara sebagai muslim ya, kita harus harus tonjolkan identitas kita sebagai muslim, bahwa kita juga punya aturan-aturan dan lain sebagainya gitu. Baik baik, betul betul, setuju. Wah, perspektif itu cukup bagus ya, karena karena kalau kita sampaikan juga, sampaikan langsung ke Ibu Menteri ya, mungkin Ibu Sri Mulyani ya, ya kalau mau syukur ya, tapi juga mungkin 99,99% mereka nggak mau ya. Karena kalau dijalankan dalam sistem Islam ya mereka pasti, ya pasti nggak kebeli moge dong, apalagi Rubicon ya enggak. Ya, apalagi duitnya mau didonasikan sama mahasiswa macam Bung Udin ini ya, yang kantongnya merana ya, ya itu nggak mungkin lah ya kan, berat gitu. Jadi tapi kita tetap, suarakan ya, tawarkan solusi-solusi yang terbaik ya bagi negeri ya. Apalagi yang kita tawarkan ini memang solusi yang fantastis ya, mungkin bisa, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mantap, mulai jadi ustad. Baik Bung Udin, sekian dulu ya kita perspektifnya, karena kita udah juga berpanjang juga. Nah, perspektif mungkin bisa diterima dengan Bu Menkeu ya, Bu Sri Mulyani ya. Mungkin juga di Ditjen Pajak mungkin bisa mendengar keluh kesah kita sebagai rakyat jelata dan juga dari mahasiswa idealis idealis dan yang kantongnya selalu menangis ya. Mungkin bisa juga ya harta-harta yang mungkin ada sumbangan-sumbangan yang bisa disumbangkan gitu ya. Mungkin bisa lah ya, ke kita itu nanti bisa daripada entar jadi masalah gitu kan, mungkin daripada Hati-hati loh, jangan sampai kita kan. kalau ada orang ngasih kita tiba-tiba sampai ratusan juta, itu jangan-jangan merupakan tindak pidana pencucian uang, kita juga bisa kena, hati-hati Itu juga. dia, enggak juga lah. Ya kita juga kan tanda tanya gitu, maksudnya ya bangsa ada 100.000, 200.000 lumayan kan buat ongkos atau makan 1 bulan gitu kan, lumayan gitu kan. Ya kita juga kalau kalau dikasih ratusan juta ya kaget gitu kan, mata melotot gitu. Ini apaan? Jangan-jangan begitu terima duit langsung datang KPK. Mau ngeri kan. Baik Bung Udin, sekian dulu guys dari kita berdua, perspektifnya kali ini ya tentang moge, pajak, dan harta-harta pejabat yang mencekik rakyat, yang bikin rakyat juga melotot ya. Baik, sekian dari kita berdua dari ujung negeri anta beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.